Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas tentang daging. Begitu banyak pertanyaan tentang makan daging. Dok, boleh nggak sih makan daging? Atau makan daging itu bisa bikin kanker ya? Bisa bikin stroke ya? Bisa bikin serangan jantung ya? Bisa bikin gagal ginjal ya? Bisa bikin asam urat ya? Begitu banyak sekali pertanyaan karena pertanyaan ini biasanya diawali dari informasi yang menyebutkan bahwa makan daging itu berbahaya, terutama daging merah ya, misalnya daging sapi, kambing, domba, dan seterusnya. Tapi apakah benar begitu? Ternyata jawabannya tidak, ternyata bohong. Nah, pengen tahu gimana kita harus bersikap dan apa kebohongannya sih sebenarnya yang selama ini disebutkan tentang daging? Nah, simak sampai selesai, kita akan bahas daging dan kebohongannya. Nah, yang harus kita ketahui ternyata manusia itu sebenarnya makan daging itu udah lama banget. Bahkan dari sejarah konsumsi daging sendiri, nenek moyang kita udah makan daging sejak 2 juta tahun yang lalu. Jadi daging itu jadi makanan pokok setelah manusia menemukan caranya bikin api. Ya, jadi waktu kita belum tahu bikin api, ya, nenek moyang kita itu makan apa aja yang ketemu dan gampang dimakan. Jadi apa? Buah, atau daun-daunan, atau biji-bijian. Nah, ternyata setelah itu ketika kita bisa menemukan api, kita mulai makan daging. Kenapa tadinya nggak makan daging? Karena untuk makan daging sulit. Ya keras gitu ya, jadi butuh waktu. Bahkan banyak literatur sejarah menyebutkan bahwa manusia itu butuh waktu 8 sampai 10 jam untuk bisa makan daging. Kenapa? Karena keras banget dan gigi kita itu sebenarnya tidak sekuat misalkan harimau atau singa atau hewan-hewan predator lainnya. Nah, setelah kita ketemu api, kita bisa bakar daging jadi lebih lunak, ya, lebih empuk, lebih gampang dimakan. Jadi kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam aja untuk bisa makan daging, termasuk untuk membakar, untuk masak daging supaya empuk dan enak gitu. Nah, itu kita udah makan daging dari zaman dulu, tapi akhir-akhir ini di zaman modern, terutama setelah tahun 70-an mulai muncul kontroversi. Jadi daging itu dianggap sebagai penyebab sakit kanker, serangan jantung, dan kematian dini. Nah, sebelum kita bahas tentang daging, sebenarnya kita bahas dulu kenapa kita makan ya. Jadi supaya jelas kenapa nanti kita butuh daging atau tidak butuh daging gitu. Jadi jelas. Nah, sekarang kita harus tahu dulu kenapa kita butuh makan. Satu, alasan utamanya butuh energi. Kita butuh energi tubuh kita. Yang kedua, untuk membangun sel. Jadi setiap saat ini selalu ada sel-sel tubuh kita yang rusak dan mati, dan itu harus diganti dengan yang baru. Yang ketiga, kita butuh molekul-molekul penting, misalkan vitamin, mineral ya, asam amino ya, protein dan seterusnya. Dan kita butuh makronutrien penting, contohnya misalkan protein tadi untuk perbaikan sel. Yang kedua, vitamin dan mineral untuk metabolisme. Dan semuanya itu terdapat di berbagai makanan termasuk daging. Jadi ada makanan-makanan tertentu atau sumber-sumber nutrisi tertentu yang mudah sekali didapatkan di daging dan sulit didapatkan di daging juga ada. Nah, kita pengen tahu dong apa aja yang gampang didapatkan di daging dan yang sulit didapatkan di daging, yaitu kandungan gizinya. Pertama, daging itu lengkap asam aminonya. Jadi kita nggak perlu cari suplemen lagi. Jadi kalau kita makan daging dengan varian, maksudnya bervariasi, kambing, sapi, domba, kemudian ikan, kemudian ayam, berganti-ganti, itu asam aminonya akan lebih lengkap dibandingkan kalau kita cuman hanya satu macam protein aja atau kita nggak makan daging, misalnya kita vegetarian, pasti kita kekurangan juga asam amino yang hanya ada di daging gitu. Jadi daging itu mengandung semua asam amino esensial, jadi nggak perlu suplemen lagi. Yang kedua, mineral. Kita butuh zat besi, kita butuh zinc, dan ternyata daging itu gede banget ya zat besi dan zincnya. Berikutnya vitamin B12. Nah, ini yang sulit ditemukan di tumbuhan. Kalau zat besi mungkin masih ada bayam atau segala macam. Tapi kalau vitamin B12 ini sulit ditemukan di tumbuhan. Makanya orang yang vegetarian itu sangat kekurangan vitamin B12 terus akhirnya jadi anemia atau ada sarafnya terganggu. Nah, kalau kita kekurangan B12 tadi ya bisa anemia, saraf terganggu. Nah, ternyata di dagingnya sendiri itu tidak ada semua ada di situ enggak, ya ada yang nggak lengkap juga. Salah satunya adalah vitamin C. Jadi daging itu tidak mengandung vitamin C. Jadi kalau Anda hanya makan daging aja, karena ada juga diet lawannya vegetarian tuh carnivore ya, hanya makan daging, nggak mau makan tumbuhan, nggak mau makan buah,
Yang lain nggak mau, ya karbohidrat juga nggak mau, ya. Kekurangan vitamin C risikonya. Jadi kalau kurang vitamin C jadi sariawan, gampang berdarah, kalau luka susah sembuh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kebanyakan daging juga nggak baik ya. Nah, ternyata daging itu bedanya dengan tumbuhan, walaupun misalkan sama-sama mengandung zat besi, itu beda. Beda penyerapannya. Contoh misalkan zat besi. Kalau zat besi di daging itu lebih gampang diserap daripada zat besi di sayuran, misalkan bayam gitu. Nah, jadi itu keunggulannya daging dibandingkan dengan bahan makanan yang lain. Walaupun tadi ada kekurangannya, yaitu kurang vitamin C. Nah, makanya banyak dulu kejadian ketika para pelaut yang nggak pernah makan sayur, ya, yang zaman dulu kan sekali melaut itu bisa bertahun-tahun, itu kekurangan vitamin C, nama penyakitnya ya scurvy gitu ya. Nah, manfaat makan daging aja gimana? Kalau seumur hidup makan daging aja tadi bisa kurang vitamin C, tapi yang jelas Anda tidak akan cepat mati gitu. Intinya itu. Jadi kalau selama ini orang takut makan daging karena nanti cepat mati dok, banyak penyakitnya. Enggak juga. Ada buktinya masyarakat di suku Inuit. Nah, suku Inuit ini Anda bisa cari di Google ya. Itu dia hanya makan daging, makan jeroan, makan ikan, kadang-kadang makan sapi atau bison gitu ya. Mereka bertahan hidup hanya daging dan jeroan. Mereka nggak pernah makan nasi gitu, nggak pernah makan kentang gitu, nggak pernah. Mereka hanya makan daging dan mereka hidup-hidup aja. Jadi intinya daging tidak berbahaya. Jadi tidak bikin cepat mati. Ini buktinya suku Inuit makan daging doang nggak mati. Gitu ya, tergantung jenis dan penyajiannya. Tapi kalau masyarakat modern itu tadinya makannya macam-macam atau bervariasi atau herbivora, terus dia tiba-tiba pindah ke carnivora diet, itu tentu ada bahayanya juga. Contoh misalkan Anda sehat terus Anda carnivore diet ya, makan daging doang, nggak apa-apa karena LDL-nya naik, nggak masalah karena pembuluh darah Anda sehat. Tapi kalau Anda sebelumnya diabetes atau sebelumnya sudah pernah kena serangan jantung, udah ada penyempitan. Jadi kalau Anda ubah pola makannya menjadi karnivor, hanya makan daging aja, nggak makan sayur, nggak makan serat, nggak makan yang lain-lain, nanti LDL triglycerid naik. Walaupun LDL triglycerid tidak langsung menyebabkan Anda serangan jantung, tapi itu memperbesar risiko. Jadi kalau misalkan LDL Anda di atas 300, ya itu risiko tinggi ketika Anda pembuluh darahnya sudah ada kerusakan, misalkan diabetes, kemudian pernah serangan jantung, pernah stroke, dan seterusnya. Tapi kalau Anda tadinya sehat, terus Anda mau diet karnivor, ya tidak ada kerusakan pembuluh darah, itu risikonya kecil. Jadi kalau risiko besar hanya yang sudah punya beban tadi ya, maksudnya udah ada pembuluh darah yang rusak. Nah, ternyata jenis-jenis daging itu beda juga. Efeknya, terus manfaatnya beda-beda. Ada ikan, ayam, ya, daging merah, telur, dan seterusnya. Nah, kalau ikan itu sudah dibuktikan banyak mengandung omega 3. Omega 3 itu bisa meningkatkan HDL dan menurunkan trigliserida. Jadi bagus untuk jantung, bagus untuk otak ya, dan bagus untuk pembuluh darah. Nah, masalahnya sekarang ikan itu overfishing. Jadi orang nangkap ikan itu berlebihan sampai populasinya hampir habis. Jadi kalau makan ikan juga kita harus hati-hati karena sekarang mulai banyak merkuri, mulai banyak keracunan merkuri. Ada juga orang yang nggak mau makan yang lainnya, maksudnya nggak mau makan daging, nggak mau makan telur, nggak mau makan ayam, hanya mau makan ikan doang. Setelah sekian puluh tahun ya, terutama kalau Anda di Indonesia, itu ada beberapa kasus yang keracunan merkuri. Ya silakan dicari keracunan merkuri itu seperti apa. Karena dia nggak mau makan yang lain, maunya ikan terus gitu ya. Nah berikutnya ayam. Nah ayam ini risikonya paling rendah katanya, tapi lemak jenuhnya yang paling tinggi dibandingkan daging-daging yang lain. Jadi lemak jenuh itu salah satu yang membuat peradangan atau inflamasi dan bisa membuat pembuluh darah Anda jadi sempit, jadi bisa serangan jantung dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau ayamnya ayam negeri. Saat ini sudah banyak ayam yang disuntik hormon dan sebagainya. Akhirnya ketika kita makan dan masuk ke dalam tubuh kita, itu hormonnya juga ikut masuk. Ya. Kemudian berikutnya daging merah. Daging merah ini yang paling sering dihindari orang karena takut ya. Selain misalkan telur itu kuningnya juga orang banyak takut. Sebenarnya walaupun risikonya lebih tinggi, bisa jadi diabetes, stroke, kanker kolorektal, banyak penelitian seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita makannya nggak
berlebihan, maksudnya dibarengi dengan serat, dibarengi dengan yang lain, tidak hanya makan daging aja, carnivore diet itu kita biasanya masih aman. Apalagi kalau dagingnya fresh. Nah, yang paling sering menyebabkan risiko misalkan diabetes, stroke, terus kanker itu biasanya daging olahan. Nah, daging olahan itu risiko kesehatannya tinggi. Contoh misalkan bacon, ham, terus sosis, nah, karena mengandung nitrat dan nitrit. Kalau di Indonesia mungkin ya ikan asin, ikan asap, daging asap. Nah, itu ternyata kandungan nitrat dan nitritnya tinggi dan itu salah satu yang memicu kanker. Bahkan kalau ikan asap itu sudah dibuktikan salah satu pemicu terbesar untuk kanker nasofaring, jadi di leher nih. Nah, kanker sendiri saking seringnya dipicu oleh makanan olahan sampai WHO sudah mengeluarkan peringatan. Ya, jadi kalau daging olahan, terutama yang daging merah, kalau kata WHO itu risiko kanker kolorektal. Tapi kalau tadi kanker nasofaring biasanya karena ikan asap ya. Nah, sekarang gaya hidup orang modern tuh gimana? Masalahnya gaya hidup orang modern tuh malah lebih seringnya daging olahan, ya nugget, sosis, terus ya pokoknya yang frozen, yang bukan yang fresh gitu. Nah, itu risikonya memang lebih tinggi. Jadi gimana caranya supaya mengurangi risiko? Kita pengen tetap bisa makan daging, ya, tapi jangan berlebihan. Nah, tapi kita juga kalau bisa jangan menghindari daging atau telur atau apa gitu, protein tetap dimakan karena tadi manfaatnya banyak ya, zat besi, terus bisa bikin kita terjaga dari anemia, asam aminonya lengkap dan seterusnya. Nah, orang yang makan sedikit daging olahan itu cenderung lebih sehat. Jadi pilihlah daging yang fresh. Perbanyak buah dan sayur kalau Anda mau konsumsi daging apapun ya, misalnya daging ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, tetap buah dan sayur itu penting. Dan yang paling penting adalah mengurangi daging olahan. Ternyata daging sendiri itu industrinya makin lama makin berkembang. Dan ternyata semakin banyak kita makan daging, itu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan juga semakin meningkat. Kenapa? Karena katanya setiap peternakan daging, terutama sapi, terus kambing, babi, itu meningkatkan efek gas rumah kaca. Jadi mengurangi lapisan ozon gitu. Jadi kita jadi cepat mati lah gitu. Cepat kiamat gitu katanya. Jadi sebaiknya memang mulai mengurangi, tapi bukan berarti kita sama sekali nggak mau makan daging. Karena ada manfaatnya juga. Nah, jadi kesimpulannya daging dalam jumlah yang cukup atau moderat itu tidak bahaya. Apalagi kalau kita makannya seimbang. Ada seratnya, ada sayurnya, ada buahnya. Dan gaya hidup yang seimbang itu jauh lebih penting. Jadi misalkan seimbang tuh proteinnya ada, sayurnya ada, karbohidratnya ada sebaiknya, terus olahraga cukup ya, istirahat cukup, tidur cukup, dan mengurangi stres. Nah, kira-kira begitu selama ini kalau kita selalu menghindari daging, sekarang kita bisa merasa lebih aman, lebih nyaman ketika makan daging, tapi bukan daging olahan, daging yang segar, karena bermanfaat buat tubuh, bermanfaat buat kesehatan, dan sebaiknya konsumsinya juga jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena merusak lingkungan. Itu kira-kira pesan di video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.